Oke, kita sebetulnya nih apa yang pengen aku share di sini adalah kalau Mbak Lina sama Mas Tio tuh ingat waktu kita mulai wawancara ya kan, aku juga kan pengen tahu seperti apa sih gitu, sehingga kok Mas Tio tuh bisa nyampe gitu ya perjalanannya sampai sejauh ini, awalnya gimana? Dan ternyata kan itu di awal ceritanya di kandungan 7 bulan atau 6 bulan ya, 6 bulan itu ada di terindikasi di USG bahwa Alif ini mengalami hepatomegali ya. Boleh tuh Mas tolong diceritakan sedikit apa sih itu artinya gitu, dan seperti apa gitu. Waktu Mas Tio mendengar itu apakah langsung paham atau ini apa sih gitu kan? Nah itu gimana Mas? Waktu pertama kali dapat informasi dari dokter, nggak pernah nyangka kok bayi kita dikasih catatan gitu. Itu gimana? Mungkin Pak Mas Tio dulu, Pak Mbak Lina dulu, silakan. Ladies first. Rasanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dia pertanyaan Ibu Nela ya, waktu itu karena waktu kita tahu di dalam kandungan Alif ada hepatomegali itu belum dikasih tahu. Itu kan cuma kosong aja. Jadi waktu itu kejadiannya tuh karena aku pengen USG patimetri, karena pada saat aku hamil itu kan lagi booming-boomingnya untuk USG patimetri. Jadi aku pengen cuma ada jari, tangan, sama kaki itu ada deh gitu kan ya. Karena dokter yang utama aku itu nggak pernah bilang ngasih tahu di kelamin, kamu harus terima anak kamu gimana aja, kamu harus terima gitu. Jadi aku second opinion untuk bisa USG patimetri. Nah terus aku di dokter Bambang di YPK waktu itu, dan kalau aku waktu itu dokter Bambang di YPK itu yang the best pertama kali waktu zaman pada saat itu ya, waktu 2008 itu. Nah dokter Bambang pas kita masuk, kita dikasih tahu sama dokter Bambang, oke, anak kamu apa, ada tangan, ada kaki, ada jari. Tapi maaf ya, berbeda, gitu aja sih. Tapi aku pikir ya berbeda secara maaf, mungkin bedanya karena gitu, maaf ya. Tapi dokter Bambang nggak bilang apa berbeda, tapi berbeda ya. Jadi waktu itu belum ada bayangan bahwa ini akan namanya nanti secara palsi, itu belum ada ya. Jadi hanya di kelihatannya ini ada kekosongan gitu ya Mas Tio. Nah, waktu aku lanjutin lagi ya kan Mas Tio cerita juga ya, pada saat Mas Alif ini kejang pertama di Jakarta Fair, kacau banget itu. Mas Alif ini kejang pertama di Jakarta Fair, cuma bisa nengok ke satu sisi gitu. Matanya ke usia berapa bulan? Sekitar usia 1 tahun, yang ada dibawa ke tukang urut anak dan disangkain kesambet gitu ya, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit Buddha, dan itu dari kejadian ada sekitar 2 jam lebih ya. 2 jam lebih. Jadi ya. Mas Alif itu waktu itu kejadiannya di Jakarta Fair itu habis nanti dia tuh apa di sekolah, terus dia itu kan dulu apa sih namanya, kok Mas pas kita gendong, Mas kok makanya begitu terus ya gitu kan ya. Karena aku kan awal aku nggak ngerti apa-apa gitu kan, terus dia itu kan makanya begitu terus ya, kenapa ya? Kakaknya ada anak belakang ya usia. Oh iya. Iya pokoknya. Dan tak balik-balik gitu ya. Terus dia itu akhirnya kan dia apa? Gimana ya kan? Jadi kita ke Mama Mami, kebetulan kan Mas ibu mertua aku kan dekat di Jawa. Nah sedangkan akhirnya kan masih tuh. Iya. Ya kan? Kalian gimana nih, kita harus keluar gini-gini. Aku sampai naik ojek ya, udah tahu. Ada yang main satpam, ke Mama Mami. Nah habis ke Mama Mami terus malah diurut lah, urut apa segala macam. Itu prosesnya lama banget, 8 jam. Akhirnya kebetulan kan masalah saya di rumah sakit Bunda. Rumah sakit Bunda di Menteng, karena kita mau ketemu dokter klinik waktu itu. Nah terus dia gitu, tapi karena udah malam jadi nggak ketemu lah ya. Akhirnya
ya udah tetap disarankan kayak kejang, tapi nggak tahu itu kejang. Dan sampai dokter sendiri yang menyatakan ini kejam bukan kesambet gitu Iya, kan. gitu. Jadi ini kejadiannya Mas Alif itu karena saking nggak punya bayangan bahwa ini satu hari ini akibat dari yang dulu kata dokter berbeda itu totonya kejang itu kan memang pertama kali kan. Jadi Mas Tio dan Mbak Rina ini juga nggak punya bayangan gitu ya. Jadi ya kayak oh iya ada yang ngikutin katanya dari tempat lain segala macam kan gitu. Nah, jadi ternyata kejang. Nah setelah kejang ya Mas Tio kan ada Mas Tio tanya kan ini gimana gitu kan. Terus dokter bilang ya ini sulit karena nyerinya tipis. Nah, ada berapa dokter yang bilang kayak gitu dulu Mas? Nyeri tipis semua, apakah banyak dokter atau cuma satu waktu itu Mas Tiara? Jadi kalau awalnya Mbak Nikolina waktu dengan di Dokter Bambang yang USG Padimensi itu sebetulnya di Dokter Bambang itu mulai curiga Mas Nikolina seperti itu saat dia udah USG bagian kepala karena terlihat kosongan kayak jantung otaknya gitu. Makanya udah khawatir di situ. Tapi pas udah kejadian kejang itu kan masalah di MRI makin jelas ya. Jadi makin jelasnya itu Iklannya maaf. Gak apa-apa, lanjut Mas. ya. Jadi waktu pas udah MRI, nah itu kan akhirnya karena udah kejang, akhirnya disarankan sama dokter tinggi kan untuk MRI. MRI itu akhirnya makin jelas. Jadi dulu yang kosongan itu masih meninggalkan atau masih 6-7 bulan juga, katanya besar banget kosongnya. Tapi kan si dokter Bambang bilang insya Allah bakal tumbuhan yang kalian memang betul tumbuh, tapi ternyata pas di MRI masih belum sempurna. Artinya ini kalau di otak itu ada ventricle di tengah-tengahnya ya. Ventricle itu ada dua kanan kiri. Ventricle yang sebelah kiri masalah itu besar. Kalau dulu waktu di gambaran di USG Padimensi kalau nggak salah dia memang kosongnya besar hampir dua-duanya dari pada saat sudah keluar dari rahim dan sudah jadi di MRI. Bisa ventricle kirinya itu masih besar. Ventricle itu adalah ruangan kosong yang sirkulasinya masuk. Jadi kalau ventricle itu ini ventricle itu tempat sirkulasi cairan otak. Jadi ventricle kanan kiri itu sebenarnya sama. Tapi karena ventricle kirinya itu besar, dan ini besar, kayak kosong gitu, itu bidangnya kayak megali, di besar kayak megali. Ventricle itu ventricle itu lapisannya itu kan nyeri. Jadi kenapa itu kurang tebal? Karena white matternya kurang. White matternya itu nyeri. Jadi diagnosanya yang keluar dari MRI adalah hidromegali. Nah itu cuma itu aja terus kita tanya sama dokternya kan. Indikasinya juga mengalami demyelinasi, jadi penurunan myelin. Aku itu dari situ baru tahu itu namanya myelin dan sebagai orang awam dulu kalau aku mau anakku membaik, ventrikelnya membaik ya, aku pikir ya tebelin lagi aja myelinnya, ya kan? Karena kan awalnya gini, kalau ini kosong gara-gara white matter yang kurang, myelinnya kurang, ya kenapa nggak ada tebelin aja? Makanya kalau lihat di buku yang kita itu, aku sampai beli bovine myelin, suplemen myelin ya, dari otak sapi, tapi ternyata aku baru kan itu sama sekali nggak pengaruh karena itu kan dari makanan nggak bisa mempengaruhi pembentukan myelin di otak. Myelin itu pembentukannya menggunakan jalur sendiri. Fungsi myelin itu apa Mas? Myelin itu kayak insulator, jadi kayak
neuron saraf kita, anggap aja neuron ya, saraf sistem saraf kita, neuron itu anggap aja seperti kabel tembaga. Ini kayak di kabel tuh, di kabel. Nah, di dalamnya kabel hitam ini kan ada tembaganya. Nah, tembaganya itu kan mengalirkan listrik atau elektromagnet atau listrik yang mengirimkan data atau sinyal atau listrik. Ya. Agar tidak terjadi distorsi, dia harus diselubungi oleh kabel, pembungkus kabel. Nah, pembungkus kabel itu ya nah, supaya neuronnya itu bisa action potensialnya itu pengiriman sinyalnya itu tidak bocor, tidak terdistorsi di jalan dari A ke B. Boncos gitu ya. Nah, jadi kan begini, masalah ini kalau yang sebelah kirinya karena vertikal tangannya normal, ya kan? Jadi dia sisi-sisinya normal, ya kan? Kiri normal. Tapi sisi kanannya karena dia bedanya tipis, dia bisa gerak itu, Pak. Maksudnya angkat tangan kanannya ke atas sebenarnya. Dulunya. Kanan kiri, angkat. Nah, dia bisa. Tetap beda. Bunyinya apa? Itu tidak bisa. Dulunya dia hampir nggak mungkin kan? Ini mah masih jadi atlet silat kayak gini. Dulunya dia sisi kanan itu sampai waktu kecil itu kita bingung kenapa tangannya genggam terus yang Parasut. ya kan. Jadi dia kalau bayi itu kan begitu lahir kan kanan kirinya kan genggam, tapi lama-lama dia akhirnya buka, lama-lama dia megang. Nah itu yang berkembang terus yang kiri terus, tapi yang kanannya ketinggalan terus sampai dulu aku akhirnya apa salah beli bola-bola plastik itu, aku kirim tangannya, aku ikat pakai selotip supaya dia minimal buka lah, karena dari bayi kok ininya kan yang kiri dan macam-macam yang kok ketinggalan. Nah jadi kita heran kan. Nah, itu karena ini sebetulnya sinyalnya ada. Sinyalnya tidak bilang kalau orang stroke kan sinyalnya putus misalnya. Dia ada mielinnya itu kurang, jadi dia banyak distorsinya. Lemah gitu ya. Nah, ya saya jadi usaha kita kan menambah mielin itu kan tujuannya itu. Ya, jadi Mas Tio kan akhirnya ngerti gitu ya bahwa oh ini fungsi mielin ini penting banget gitu ya. Kalau mau membuat mielinnya tebal seperti yang praktisnya pikiran Mas Tio, kalau dibilang mielin tipis ya beli aja. Kayak terus beli bovine mielin dikasih diminumin ke Mas Alif, tapi nggak ngaruh gitu kan ya Mas Tio. Seperti kita pengen memperbanyak volume otak kita, terus kita beli gulai otak di restoran Padang gitu kan, itu terus kita makan banyak-banyak, itu nggak bakal. Seperti kita mau beli otak tapi kita minum susu protein tinggi. Ya, dan nggak mau gerak. Ya, jadi artinya sintesa mielin ini harus terjadi di dalam otak ya Mas Tio. Itu Mas Tio jelasin panjang lebar mengenai in situ biosintesis. Dan akhirnya saat itu kan Mas Tio baru tahu itu PR, belum tahu bagaimana caranya. Nah saat belum tahu caranya, Mas Tio sama Mbak Nina sendiri menghadapi Mas Ali waktu itu gimana sih? Sementara kan tidak menceritakan kepada keluarga ya, menyimpan berdua kan. Nah ini mungkin salah satu terberat juga fase buat Mas Tio dan Mbak Nina, belum bisa berbicara kepada keluarga. Karena ini cucu pertama, kebayangkan cucu pertama harapan dari dua keluarga, tapi ada problem dan Mas Tio dan Mbak Nina sendiri belum tahu ini apa dan gimana jalan keluarnya, masih jauh Pak. Nah setelah Mas Tio, kapan nih Mas Tio memahami, kayaknya nih bisa loh mielin ini dikembangkan, itu apa yang membuat Mas Tio sampai pada kesimpulan itu bahwa ini bisa ada jalannya? Memang prosesnya belajar. Ya kayak kita belajar dari awal lagi semuanya kan. Terus sendiri kan mungkin di buku udah tahu ceritanya kalau aku nanya sana sini, kalau saya ke dokter saya nanya kayaknya ilmunya susah gitu, nggak bisa didapatkan gitu. Akhirnya aku belajar sendiri, nyari jurnal juga. Dan ya itu akhirnya kita ketemu bahwa biar nasi itu terus terjadi.
terjadi bisa diusahakan. Iya. Ya, karena ada sel namanya oligodendrocyte di otak yang dia sintesis mielin. Memang mielin itu sintesis sedang karena mielin itu memang bisa disintesis secara dan itu harus di situ. Jadi nggak ada mielin ngambil dari darah terus dipakai ke otak, nggak ada. Itu disintesis oleh oligodendrocyte. Dan oligodendrocyte itu aku menemukan bahwa bahan bakunya sel tersebut untuk mensintesis mielin, ya, untuk mensintesis mielin yang paling dia pilih ialah ternyata beta hidroksibutira, Yaitu keton. Nah, beta hidroksibutira atau asetoasetat itu paling dipilih oleh oligodendrocyte sel di otak untuk mensintesis mielin itu. Nah itu yang aku akhirnya menemukan keton pertama itu karena mencari beta hidroksibutira itu kan keton. Iya. Jadi aku ketemunya itu gara-gara sejarah mencari gimana menebalkan mielinnya Mas Alif gitu. Oke, dan itu mungkin salah satu triggernya Mas Tio jadi memahami tentang keton untuk Mas Alif juga mungkin jurnal yang bicara tentang anak epilepsi juga kali Mas Tio ya, bahwa itu salah satu. Sebelumnya enggak, karena aku jadi gini, aku sistem belajarnya dulu kayak kan nggak ada yang ngajarin ya, jadi gini, nggak ada yang ngajarin kayak gini. Aku mau belajar motor, yang aku buat ini apa sih namanya fungsinya apa sih? Oh ini apa sih gini, jadi aku ngebedah sendiri. Jadi urutannya itu aku nggak langsung tahu diet. Jadi nggak tahu apa itu diet juga. Jadi kalau begitu, kan aku belajar seputar otak dulu. Belajar seputar otak, akhirnya aku menemukan bahwa kuncinya remyelinasi karena sudah terjadi demyelinasi, kekurangan mielin di otak, berarti kan butuh proses remyelinasi. Apa yang triggernya itu ada sintesisnya dilakukan oleh oligodendrocyte. Ternyata bahan bakunya ialah keton. Sebetulnya gini, aku nggak langsung nemuin keton, bahan bakunya ternyata adalah kolesterol. Karena mielin itu seluruh bumbu, jadi fungsi kolesterol itu sebagai bahan baku mielin karena dia sebagai insulatornya kan. Kolesterol nggak mungkin bisa kita kirim dari darah ke otak. Awalnya kayak gitu dulu, urutannya aku tahunya. Jadi kita mau makan kolesterol berapapun atau seberapa tinggi pun kolesterol di darah kita, otak kita tidak bisa makan kolesterol. Jadi kolesterol yang berada di darah kita yang terbesar di darah itu cuma bisa dipakai oleh semua sel di luar otak. Jadi otak sendiri tidak bisa mengambil kolesterol yang ada di darah. Walaupun kita punya kolesterol 500, bukan berarti otak kita bisa ambil kolesterol yang nggak bisa. Tapi adrenal gland kita mau bikin hormon kortisol, mau bikin testosteron, testis kita, mau kita mau bikin estrogen, kan butuh kolesterol. Itu mereka bisa ambil dari yang di darah. Tapi otak manusia yang tinggi kolesterolnya juga, makanya kita kan takut makan otak sapi karena takut apa? Kalau otak sapi itu tinggi kolesterol, otak manusia tinggi kolesterol kan? Lebih tinggi kan, malah otaknya lebih besar. Tapi lucunya, otak manusia yang lebih besar ini yang tinggi kolesterol ini nggak bisa ngambil kolesterol dari darah. Jadi itu yang bikin nggak masuk akal. Dan kalau dia otak punya pertumbuhan bayi dari otaknya kecil ke besar, selama pertumbuhan dari bayi ke besar, perkembangan otaknya lebih baik, optimal kan? Atau dia butuh kolesterol dalam jumlah besar kan untuk menciptakan, untuk membentuk white matter-nya. White matter, jadi kalau tadi MRI itu bagian yang warna putihnya itu kalau white matter itu kolesterol. Kok butuh banyak? Tapi kolesterol darah nggak bisa dipakai, itu sebagaimana cara melakukannya? Ternyata semua kebutuhan kolesterol di otak itu harus dibuat sendiri oleh sel-sel otak. Kolesterol di darah tidak bisa nyebrang ke otak, kenapa? Karena di otak itu ada pembuluh darah yang beda dengan pembuluh darah di otak. Pembuluh darah di otak itu lebih sempit, maksudnya ini lebih rapat, disebutnya blood-brain barrier. Jadi partikel-partikel besar di darah seperti kolesterol, lemak, itu lemak itu nggak bisa masuk otak. Jadi otak tinggi lemak kan? Ya kan? Otak kita tinggi lemak kan? Tapi berapapun banyak lemak
di otak, namanya triglycerid maupun kolesterol, nggak ada bisa dipakai otak karena nggak boleh diberat otak. Jadi semua lemak dan kolesterol yang ada di otak kita itu semua disintesa sendiri oleh sel-sel di otak. Nggak bisa ngambil dari darah. Jadi rahasianya apa? Bahan bakunya apa? Sintesa lemak dan kolesterol pertumbuhan otak dari saat bayi itu kan. Itulah karena rahasianya bahan baku kolesterol di otak itu ya keton. Ya, jadi setelah Mas Tio sampai ke situ bahwa oh ini masalah ini butuh keton. Baru Mas Tio Tapi karena keton itu bukan keton temukan dengan cara seperti itu. Nggak ada yang langsung ngasih tahu aku bahwa kamu harus diet keto. Kalau punya keton nggak ada kan? Karena aku belajarnya mulut. Jadi kalau dulu aku cari lagi sambungannya ngurut kabel lagi nyari benang merahnya keton itu seperti di mana? Aku malah ketemunya keton itu hanya muncul di jurnal-jurnal mengenai starvation. Jadi kalau orang yang mengalami kelaparan, tawanan perang, dan tidak makan 3 hari, 4 hari, itu tubuhnya mengalami ketosis. Jadi kesannya itu keton itu di zaman dulu itu karena diet keto belum terkenal. Zaman dulu kayaknya keton itu kayaknya negatif gitu, kenapa? Karena bukan malah diet itu kan kelaparan atau starvation. Berarti untuk Mas Alif bisa ketosis nggak boleh makan dalam 3 hari. Kan kayak ekstrim kan? Nggak make sense nih, kayaknya nggak make sense yang masuk akal. Tapi disitulah aku cari make sense-nya di mana. Karena kalau sampai aku akhirnya tahu bahwa semua bayi apapun yang dimakan oleh ibunya, mau ibunya di Eropa makan roti, ibunya di Indonesia makan nasi, ibunya di Riau makan sagu misalnya, apapun yang dimakan ibunya, semua bayi yang terlahir dari rahim ibunya pertama kali, mereka semua diproduksi ketosis di darahnya ada keton, itu bisa dibuktikan. Kita bayi baru lahir, langsung aja cek darahnya, masih ada keton, tidak. Jadi keton itu memang dibutuhkan untuk membuat otak dan untuk membuat keton itu kan memang asal dari lemak. ya. Tapi bayi bukan berarti bayi itu harus buru makan lemak, enggak. Makanya bayi yang sehat keluar dari rahim ibunya ialah bayi yang memiliki kadar lemak tinggi, baby fatnya banyak. Jadi baby fat yang dibawa bayi itu ialah bahan persiapan dia untuk perkembangan otak. Lemaknya itu di badan dia itu untuk modal ketosis dia, sehingga mengirimkan keton ke otak. Ketonnya di otak ini untuk pertumbuhan otak itu sendiri, untuk neurogenesis, myelinasi dan sebagainya. Itu ketemunya tuh dari situ, jadi belum sampai ke diet dulu. Justru malah ketosis itu identiknya dengan starvation. Makanya bedanya KF itu kan puasa malah, karena memang basicnya ketosis itu ialah ketiadaan makanan, basicnya dasarnya. Akhirnya KF yang buat ini bukan diet, tapi sebetulnya mengacu ke bagaimana menormalkan kelaparan. Kalau kelaparan itu tidak makan itu adalah suatu hal yang kalau orang sekarang bilang negatif apa? Apa itu negatif? Kenyang, itu positif nggak? Ya, ada 2 kata ya. Kapan lapar itu menjadi hal yang tidak negatif? Ada bisa nebak nggak? Kapan lapar itu bukan merupakan hal negatif? Puasa. Karena sudah dinamakan puasa. Puasa itu artinya apa? Ada makanan, ada makan. Kalau nggak ada makanan, nggak makan. Ya kan? Kalau nggak makan, nggak bimbing. Kalau sekarang nggak ada makanan, berarti nggak bimbing kalau sekarang. Betul, nggak bohong. Tapi aku make sense-nya ini baru masuk akalnya. Kenapa ketosis? Kalau keton itu normalnya, kalau keton itu munculnya dari kelaparan, sebenarnya. Tapi kapan kelaparan ini normal? Akhirnya aku menemukan hipotesa bahwa gini, lapar yang normal ialah lapar di mana tidak ada makanan, bukan karena puasa. Kapan tidak ada makanan itu normal? Bukan sekarang. Kira-kira kapan tidak ada makanan dan harus dicari? Kalau sekarang kan kita kan beli makanan kan. Ada saatnya beli manusia itu beli makan baru berapa ratus tahun sih? Eksistensi manusia 2 juta tahun di muka bumi. Berapa tahun dia beli makanan? Berapa tahun dia cari makanan?
mencari apa membeli? Ya kan? Perdagangan apa itu baru terjadi berapa ratus tahun ya? Mungkin baru berapa ribu kali kalau barter gitu kan. Tapi kalau mencari itu jutaan. Jadi karena desain manusia awalnya itu sebetulnya manusia kan awal kali diciptakan desainnya ialah di bumi ciptaan Tuhan kan, benar dong? Nah, karena di bumi ciptaan Tuhan makanan itu selalu dicari bukan makanan dibeli. Jadi kita kalau dicari itu butuh proses kan. Jadi sejak bangun pagi insting manusia sama seperti spesies lain di bumi yaitu ialah mencari makan kalau mau hidup. Jadi ada fase di mana terjadi makanan bukan puasa. Kalau pagi kita dikayak puasa karena kita sengaja menghindari makanan sih pasti ada, tapi kita nggak makan itu puasa. Tapi kalau nggak makan sejak pagi karena tidak ada makanan itu normalnya kapan? Jutaan tahun yang lalu. Disitulah baru starvation aku akan normal. Disitulah baru aku paham bahwa ketosis itu normal dulu. Sekarang mungkin ketosis tidak normal karena artinya kita dianggap diabetes kah? Atau kita dianggap berhari-hari gak makan apa? Nah, tapi itu normalnya karena ini sudah terjadi jutaan tahun lalu bahwa manusia harus bisa menggunakan tangki bensinnya dia sendiri dulu di tubuh. Kita punya tangki bensin nih, pipi, perut, paha, kita isinya lemak kan? Nah, itu harus dipakai dulu untuk modalnya cari makan. Nah, itulah ketosis baru normal dan ketosis is a must. Wajib kita miliki ketosis kalau kita mau mencari makan. Kalau kita membeli makan, ketosis bukan sesuatu yang wajib. Kenapa? Begitu otak kita kehilangan energi, alias gulanya turun, ya kita makan gula lagi aja. Kan tinggal beli, kan gula banyak di mana-mana. Nasi, roti, mie, gula pasir, tinggal beli. Nah, tapi kalau kita mau nyari nasi, roti, mie, gula pasir di contohnya hutan, gampang nggak? Kita bangun pagi di hutan, makan bulan, nggak percaya? Bayangin, kalau kita semua masih hidup di alam ciptaan Tuhan, kalau sekarang ini kita buminya bumi Tuhan, tapi kita di ruangan buatan siapa? Di luar makanan tersedia buatan siapa? Nah, kalau di bumi Tuhan, yang aslinya desain awal manusia di bumi Tuhan, desain itu mudah nggak kita cari makan? Tinggal makan, tinggal petik, tinggal makan nggak? Ada proses usaha nggak? Nah, jadi ketosis itu desain dasar manusia, makanya bayi itu terlahir dari kondisi ketosis. Karena apa? Karena di bumi Tuhan aslinya memenuhi kebutuhan gula itu tidak mudah. Berarti kalau otak kita kekurangan gula sebentar aja, kita mengalami apa? Kalau kita mengalami hipoglikemia, gula darah kita turun, efeknya apa? Ya kan? Nah, itu nggak masuk akal kalau orang harus hidup di bumi Tuhan, tapi nggak ada gula yang mudah dicapai atau didapat. Artinya kan kita justru harus kenal dengan bensin kita sendiri, lemak. Bangun pagi kan gula darah kita nggak 500 kalau yang diabetes. Bangun pagi kita gula darah kita cenderung rendah, banyak sehat. Dan kalau nggak makan, makin turun nggak? Nggak makan turun karena kita cari makan. Berarti makin turun tapi otak tetap dapat energi. Berarti nggak mungkin otak cari gula. Harus otak pakai lemak, benar nggak? Tapi masalahnya lemak nggak bisa nyebrang otak. Lemak dan kolesterol nggak bisa nyebrang otak. Yang bisa menyeberang cuma gula atau keton. Nah, disinilah ketosis is a must. Ketosis atau keton artinya membuat otak manusia bisa kenal kembali dengan tangki bensinnya sendiri, yaitu pipi, perut, paha. Itulah fungsi ketosis awalnya. Itulah akhirnya aku make sense dengan kata ketosis dan starvation itu jadi suatu hal yang normal. Walaupun jurnal yang aku pelajari dulu itu bilang kalau ketosis itu keton atau beta hidroksibutirat itu penelitiannya baru sampai di starvation, ya. Tapi ternyata ini hal yang normal. Kalau sekarang ketiadaan karbo di makanan, tidak masuknya karbohidrat di makanan, itu bisa memanipulasi kondisi ketosis. Jadi kita bisa tetap makan, tetap diet ketogenik, bisa makan tetap, asal gak ada karbohidratnya, ketonnya tetap keluar. Tapi kalau aku, karena aku menemukan normalnya ketosis itu di kondisi situasi alam,
Jadi kalau orang yang mengalami ketosis, contohnya ini aku kan ketosis nih, aku sampai jam segini belum makan kan. Tapi kan aku nggak kayak orang belum makan kan. Artinya waktu aku pakai keton terus, aku ini sebetulnya nggak normal di dunia sekarang. Fisiologi aku ini fisiologi zaman dulu. Fisiologi orang-orang yang cari makan. Yang jam segini masih bisa mencari makan walaupun belum makan. Orang ketosis itu normalnya kalau cari makan nggak pakai handphone, tidak mesen. Normalnya mereka kalau cari makan bergerak. Jadi kalau orang kalau mau cari makan putar otak nggak? Kalau kita sekarang cari duit putar otak kan? Kira-kira di hutan cari makan nggak putar otak kan? Jadi sejak pagi hari mereka bangun, mereka harus di kondisi fasting, moving, thinking. Nggak makan, dalam kondisi puasa ya, terus zaman dulu nggak ada namanya puasa. Mereka nggak makan tuh ya nggak ada makanan, dan mereka bergerak mencari makan. Nggak ada hewan spesies manapun di bumi yang kalau belum makan cuma diem aja nungguin makan. Pasti mereka berusaha mencari kan, spesies apapun itu termasuk manusia. Dan untuk manusia lebih cerdas, mereka bisa berpikir gimana ya cara cari makan, lokasi mana ya banyak buruan, otak-otak. Artinya dari pagi sampai siang mereka itu ngegas. Jadi kan manusia itu normalnya ngijik gas dari pagi, stres badannya, stres otaknya, pikir, bergerak. Puasa stres gak? Olahraga stres gak? Tapi itu normal dan memang itu normal terjadi di pagi hari, di saat terang ya, saat ada matahari. Gas. Mengikuti hal yang sama polanya, karena aku ketosis dan ketosis mendukung aku untuk bergerak, berpikir tanpa makan. Kalau aku nggak ketosis, aku nggak mungkin mampu bisa belum makan, puasa, bergerak aktif, berpikir aktif. Gak bisa, kenapa? Karena gulaku masih makin turun, jadi aku harus pakai keton. Kalau keton aku sustain, kenapa? Karena aku punya tangki bensin, walaupun body fat rendah, tapi tetap masih ada lemak. Support aku nggak mungkin nggak, ya kan? Nah itu gas. Dan normalnya pula, kalau kita hidup di alamnya Tuhan, ya masih dia. Kita kalau udah sore nggak makan, masih udah ngalah. Kalau kita di hutan, masih ngotot nggak kalau sore? Kita takut nggak magelang kalau di alam ya? Takut. Jadi kalau udah sore hari di malam, kita biasanya udah mulai pasrah, udah mulai ngerem aktivitas fisiknya, udah mulai berusaha relax, dan kita malah waktunya untuk makan. Karena kita makan pasti mencari tempat yang tenang, aman, baru bisa makan, ya kan? Nah, makan hasil buat kita. Dan kalau udah gelap di alamnya Tuhan, alam liar, ada yang mau begadang kan? Nah, kita selalu tidur cepat setelah gelap, walaupun nggak langsung tidur, tapi kalau sudah gelap, manusia itu udah pasrah dan relax. Jadi di kaosku, sore ke malam hari kita udah ikut rem. Ini pola ritme sirkadian, gas dan rem, keseimbangan gas dan rem itu. Jadi stres itu penting pada waktunya, rem itu penting pada waktunya. Semua itu harus seimbang itu secara pada waktunya. Mas Tio, itu kita akan lihat soal stress system. Nah sekarang aku khawatir ya Mas Tio makin semangat bicara tentang stress system nih, kita akan masuk ke sana. Tapi ini ada satu hal yang mungkin pada waktu ini ya, peserta sekarang lihat Mas Ali kan udah seperti ini sekarang. Kan dulunya enggak begini, ya kan? Dulunya mungkin Balina tolong ceritakan seperti apa Mas Ali. Kalau Cindy itu seperti apa sih kondisi anak-anak Cindy? Dan apabila tidak kita latih, gitu kan? Ini Mas Ali adalah hasil latihan yang disiplin luar biasa. Mas Tio sudah memberikan udah lengkap clue bahwa ini harus ada keton, ketosis, dan sehingga Mas Tio fokus pada pembentukan penebalan myelin. Nah, sekarang sementara myelinnya belum menebal, sekarang kita lihat
kemajuannya Mas Alif seperti sekarang ini kan boleh dibilang hasil dari penebalan mieli makin kelihatan ya Mas Tio. Kan nggak mungkin kalau mieli nggak makin tebal, Mas Alif nggak bisa seperti sekarang. Pasti tetap harus dipegang, dibimbing. Ini sekarang kita lihat semakin setiap kali kita mengadakan acara ini Mas Alif datang, kita selalu melihat progresnya Mas Alif itu kelihatan banget, itu meningkat. Nah, waktu pertama kali kita lihat Mas Alif itu meningkat banget yang dia Dokter Eka di sini bicara tentang cara berjalan, Mas Alif langsung bangkit dari kursinya terus dia memperagakan. Dan itu pertama kali kita melihat Mas Alif itu betul-betul dia bergerak sesuai dengan keinginan dia. Nah berarti kan memang kita melihat bahwa ini proses penebalan mieli itu sudah terjadi di Mas Alif ya. Kita lihat sekarang di sini Mbak Lina yang aku lihat langsung pada saat kita ke rumah Mas Tio dan Mbak Lina, kita lihat tuh bagaimana Mbak Lina mendampingi Mas Alif gitu ya mengenai fisioterapi. Dan yang ingin kita tanyakan itu kalau kondisi Mas Alif di CP, oke, dibentuk mielinya, penebalan mieli terjadi, tapi tanpa diikuti dengan terapi fisik, kira-kira seperti apa hasilnya? Gimana Mbak Lina? Kalau Mbak Lina nggak tegas sama Mas Alif, pokoknya nggak ada hari yang kelewat, jadwal harus dipenuhi, kira Mas Alif itu kondisinya kayak apa ya? Untuk seumuran Mas Alif tanpa diterapi? Kalau untuk anak Siti, aku juga kebetulan tahu masalah Siti itu dari Ibu Sinto ya. Karena kalau dari dokter anak itu kan macam-macam yang ini dan beda-beda. Kebetulan ketemu Ibu Sinto dia bilang begini. Jadi Siti itu sebenarnya anak-anak yang keluar otak. Seperti maaf ya batin, kalau misalnya anak-anak yang sekarang masih ada dari roda atau seperti yang maaf ya batin, yang anaknya tangan menekuk atau ini yang begitu-begitu yang mungkin kita lihat itu adalah contoh anak Siti yang tidak dilatih. Itu contoh anak Siti yang tidak dilatih. Mungkin kalau untungnya aku ketemu dengan Bu Sinto, mungkin Bu Sinto ada ya. Bu Sinto Pak Biki. Oh, betul. Itu adalah sebenarnya pahlawan aku banget ya. Tepuk tangan dong buat Bu Sinto. Mungkin langsung nanti ya, rekamannya ya. Kalau nggak ada Bu Sinto, mungkin aku nggak tahu ya. Ini cari apa walaupun ayahnya itu belajarnya belajar apa, tapi itu kan harus combine, harus berbarengan. Karena otak kayak gimana sih? Kayak minum susu tapi nggak olahraga, sama aja kan? Sama aja kalau kita kasih nutrisi makanan yang bagus, kalau dikasih protein tinggi, lemak tinggi, tapi otaknya tidak dibentuk itu ya nggak mungkin banget. Jadi mereka harus sama-sama combine, sama-sama dan harus benar-benar itu waktunya tuh benar-benar harus dipakai. Oke, ini berarti dalam hal kekosongan, tadi kan menebalkan mieli itu kan perlu proses ya Mas Tio. Di saat masih nggak ada komponen fungsi mielin ini kan sebetulnya perintah otak kepada otak yang melalui somatik nervous system ya Mas Tio. Nah, selama mielinnya masih tipis, ini kan belum ada perintah, belum ada link gitu ya, connection dari otak kepada ototnya untuk bergerak. Nah makanya kalau saya lihat di foto-foto, di sharing waktu itu sama Bu Sinto juga, itu sampai ininya ada yang melengkung, ya, otot punggungnya, tangannya itu begini bersilang, kaki itu bersilang. Itu karena tidak ada perintah otak kepada otot untuk tetap dengan posisinya gitu. Nah jadi kalau kita lihat Mas Alif bisa seperti ini, itu karena kekosongan perintah otak kepada otot digantikan dengan terapi. Dan terapi ini yang dibantu oleh Kitty Center. Ada Bu Sinto tadi di sini, cuma saya Bu Sinto udah mesti duluan gitu. Jadi Mas Tio, mungkin karena kita waktu belum bisa panjang, sebenarnya saya pengen sedikit bahas tadi tentang kaitannya otak dengan somatic nervous system. Cuma mungkin nanti kita bisa lanjutkan di yang sesudah ini. Saya cuma ingin menyampaikan aja ke peserta bahwa kondisi Alif sekarang itu betul-betul hasil kolaborasi dua tim.
Nggak mungkin anak sipi cuma fokus di makanan. Nggak mungkin juga anak sipi kalau fokus di makanan seperti Mbak Lina bilang atau Mas Yo bilang dikasih whey protein tapi nggak pernah gerak ya nggak jadi otot juga. Tapi otot tanpa ada perintah dari otak ini nggak akan, kita bisa seperti ini karena otak kita memerintahkan. Kita bisa angkat kertas ini walaupun selingan cuma 10 gram ini selembar kertas, tapi bagi orang yang tidak punya koneksi otak dengan ototnya terputus atau gangguan gitu ya karena mielinnya tadi, ini yang problem terbesar. Nah, Mas Tio, aku pengen tahu kalau untuk orang-orang yang mengalami stroke, apakah problemnya juga seperti itu pada mielin juga atau ada problem lain lagi Mas Tio? Juga mereka kalau stroke kan juga kayak terputus juga kan? Kalau stroke tadinya semua sempurna, cuma karena tergantung jenis stroke-nya apa, tapi yang umum mielin ischemic kalau misalnya dia udah gini, otak yang telah mendapatkan oksigen, sel otaknya mati, yang beri perintah mati, bisa, ya lihat lama hilang. Sebenarnya juga sama seperti stroke, kalau stroke itu kan lebih kayak anak-anak yang sudah mau lahir. Tapi kalau orang dewasa itu stroke-nya. Tapi kalau CP itu, kalau kita kan punya anak yang ini berarti kita harus ngajarin dia jalan, pegang sendok, apa. Tapi kalau stroke itu sudah terekam. Jadi kita harus, kalau bedanya sama anak yang dewasa sama yang kecil, kita harus kasih masukan begitu kayak seperti itu. Tapi kalau orang itu yang orang tua yang sudah stroke, dia kan tidak tahu cara bedanya sama dendamnya ya, kok nggak bisa lagi ya. Tapi kalau anak kecil kan harus makanya ketika kita punya anak berkebutuhan khusus itu yang paling berat adalah dibandingkan anak-anak autis atau apa, karena kalau sisi nggak dikasih latihan atau apapun, dan akannya akan keriting yang maaf ya, kalau mungkin kalau di daerah-daerah bakal bilang oh ini karena itu bukan sih, karena kan dia bisa dia begitu itu udah dilatih karena apa kita bagian tubuhnya tuh nggak sampai. Ya, jadi ini dia untuk siapapun yang keluarga yang mempunyai apa ya, ada anak sipi gitu, yang memang nomor satu ya harus dilakukan latihan fisioterapi ya, yang tepat gitu ya, program yang tepat. Dan yang kedua tidak cukup itu karena harus diikuti dengan usaha untuk menumbuhkan mielin pada otaknya juga. Kalau enggak dia akan selamanya bergantung pada fisioterapinya tanpa bisa terbentuk. Oke, saya buka sesi tanya jawab ya Mas Tio ya. Kalau mungkin ada dari peserta baik yang hadir di sini maupun di Zoom yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke. Terima kasih Kak Nela, terima kasih Mas Tio dan Mbak Lina. Siapa yang ingin bertanya mengenai pola hidup ketopastosis? Karena ada beberapa juga yang newbie, ada juga yang tidak tahu ternyata dari sebuah cinta ya, sebuah cinta ayah kepada anaknya, di mana Alif sekarang sudah bisa mandiri menentukan keinginannya sendiri. Itu tidak dalam sulap semalam, tapi ada training dan juga ada kolaborasi antara otak dan otot. Ya, keren banget nih. Itu aku juga baru nyontek nih. Ingat-ingat lagi waktu dulu apa aja sih waktu kita launching buku. Oke, silakan. Yang dari Zoom boleh dibacakan. Nah, kemarin tuh pengen nodongnya Mas Tio itu sebenarnya mental health ya. Tapi kita luaskan lagi nih Mas, perbaikan-perbaikan yang dialami. Karena apa? Barometer kita kan selalu membandingkan dengan yang normal gitu ya, yang pada umumnya. Tapi kalau Alif dimulai dari dalam kandungannya Mbak Lina ya, begitu banyak kejadian-kejadian yang sebagai orang tua pun sebenarnya nggak paham ini ada apa. Dari situlah Mas Tio dengan cintanya kepada istri dan anaknya yang akhirnya mempelajari sendiri secara otodidak bagaimana fisiologi tubuh manusia. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ini kayaknya apa namanya mitokondrianya kurang nafas ya. Mulai-mulai agak-agak ngantuk ya. Jam-jam ngantuk ya. Udah diingetin sama dokter Henry nanti aja makannya kalau udah malam. Sekarang udah pada makan
semuanya. Udah pada habis dompetnya ya, udah pada tipis. Boleh berdiri dulu sebentar, berdiri semua berdiri. Nah, pada nurut aja pokoknya. Ayo Mas Tio sama Mbak Lina juga berdiri, ya kan? Di sebelahnya ada siapa? Di sebelahnya sebelah kanan lihat sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, dekat lagi. Ada siapa sebelah kanannya? Pasangannya atau anaknya atau siapanya? Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, ya tangan kanan. Ya, oke. Lihat ke kiri. Tepuk. Napas. Ayo, kiri, tepuk. 1, 2, 3. Ya. Kenapa begitu? Bingung kan? Kenapa ini angkat kanan, tepuknya kiri? Ya iya. Bingung kan? Nah, itulah kalau mitokondria nggak bisa napas. Silakan dulu kembali, terima kasih. Aduh, keren banget nih peserta-pesertanya. Oke, tadi sudah ada yang mengangkat tangan. Mungkin kalau nggak dikasih hadiah nggak pada mau nanya kali ya. Giliran tadi hadiah ada banyak buku langsung deh semua rebutan. Gimana tadi kita berikan kesempatan untuk pertanyaan pertama? Oke, silakan maju. Oke, Bapak juga mau bertanya. Yang ketiga, silakan maju ke depan, nama dan pertanyaannya. 1, 2, 3, 4. Telat melulu, banyak mau tanya dari tadi gak jadi. Oke, ini ibu dokter cantik nih. Oh, bukan dokter. Saya deh dokter. Oke, Assalamualaikum Mas Tio dan Mbak Lina. Terima kasih sekali karena perjuangan Mas Tio kita semua di sini dapat benefit ya dari perjuangan saya dan Mas Tio. Kebetulan saya juga punya anak dengan autisme. Itu kurang lebih masalahnya mirip-mirip lah dengan sini. Cuma kan autis itu juga punya resiko kejam ya. Dan memang banyak dari beberapa lah teman sekolah anak saya ini benar-benar ajalnya karena kejam gitu ya. Jadi ini menjadi benar-benar concern kami gitu, orang tua dengan spesialis khususnya ASD, autism spectrum disorder. Ternyata kita tuh berpotensi anak kita mengalami kejam. Nah, dengan tadi cerita dari awalnya Mas Tio kenapa tadi yang di PRJ itu ya, terus saya langsung saya pengen tahu berapa lama perubahan yang berkait dengan seasonnya ini, Alif, setelah misalnya sudah berapa lama menjalani ketopastosis gitu, apakah gradually gitu, apakah perubahan terhadap seasonnya itu secara gradual atau memang habis itu udah nggak kelihatan lagi itu. Saya pengen tahu itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Ibu Guru Devi, kita lanjut pertanyaan kedua. Ini ada yang kehilangan nama siapa ya? Coba dilihat di bajunya masih ada. Dengan Mas Lukman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin senang banget kesempatan bisa berkomunikasi dengan Mas Tio juga kesempatan ini. Saya pengen ada 2 pertanyaan sih. Tadi aku agak tertarik banget waktu pas di stress management tadi itu ya. Dimana yang aku tahu itu salah satu yang dipicu itu adalah kortisol ya, hormon kortisol yang menyebabkan stres, dan memang itu sebenarnya mekanisme survival orang gitu ya, manusia. Cuman kan saya ada 2 pertanyaan sih Mas. Yang pertama adalah hubungan ketika si kortisol tadi yang memang survival mode-nya orang tadi itu terlalu berlebihan, itu kan akan menghambat hormon yang lain yang endorfin, serotonin, dan yang seharusnya itu balance itu jadi nggak balance. Nah, kaitannya dengan keton tadi, kan kalau yang Mas Tio tadi kan lebih ke infrastruktur otak ya, dari kayak myelin tadi ya, itu kan infrastruktur. Nah, apakah keton itu, pertama keton itu apakah juga akan mempengaruhi bagaimana orang yang sudah terlalu banyak kortisolnya itu sehingga semua hormonnya itu jadi nggak seimbang, itu bisa menseimbangkan lagi. Terus pertanyaan kedua adalah mungkin dia agak out of the box. Kalau keton kan yang kita tahu kan memang dari ketosis, kemudian dia menggunakan keton gitu ya. Apakah dia tentu bisa tanpa melalui ketosis? Dia itu kayak protein kan juga bisa dimodifikasi gitu ya. Keton apakah juga bisa dimasukkan tanpa lewat itu gitu. Mungkin
kawinnya. Saya selalu cari shortcutnya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Terakhir atau lanjut? Biasanya kalau udah dibilang terakhir baru dia nanya. Silakan. Enggak ya, ada Mbak satu lagi ya benar. Ada 4 benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani. Yang ingin saya tanyakan, kemarin tuh alhamdulillah saya sempat jalanin keto dengan baik. Nah, cuma habis lebaran akan ini nih mungkin banyak juga sih sepertinya beberapa yang mengalami dengan saya, gitu, maksudnya dengan kondisi yang abstrak teknis kan. Nah, ada beberapa itu tadi ngobrol ya, jek. Nggak, yang ingin saya tanyakan, ternyata ya ini yang telah saya jalani. Saya sih memang tidak balik lagi ke nasi, gula juga nggak terlalu banyak, cuman ya itu tetap pengen jajannya itu kayak kemarin makan durian. Ya Allah kayak lagi ini ya. lagi mau aja, lagi pengakuan dosa. Maaf, tapi memang real ngerasa banget beda badan. Satu, terus kedua memulainya ini jadi agak-agak tidak semudah awal pertama kesannya dan lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, akankah lebih baik? Aku nih beberapa teman udah aku ajak gitu, memulainya lagi biar akunya juga ikut semangat. Jujur gimana caranya lagi gitu, soalnya agak berkurang sih sebenarnya ngerasanya. Terus sekarang juga jauh lebih gampang capek, beda sama sebelumnya lagi. Jadi dari stamina kayak kemarin, biasa olahraga seminggu 3 kali, kemarin baru berapa ya? 10 menit, 20 menit itu udah ngep gitu rasanya. Itu yang saya rasain sekarang gitu. Jadi memulainya lagi efek dari kecapean itu yang agak susah kontrol. Triknya ya. Ya, benar. Terus kedua, kebetulan ada temen yang kondisinya hampir mirip sama Alif, masih umur 2,5 tahun. Kalau mulai dengan program pelatihan, terus itu bagaimana caranya biar anak ini juga bisa seperti Alif juga bisa makin lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karyani. Masih bisa satu lagi ya Kak ya. Setelah ini nanti kita mau final course ya. Oke. Mbak Yulinda. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberi kesempatan akhirnya bisa live dari jam 9 sebelumnya. Iya, jadi sebenarnya saya udah tahu ketofastosis ini udah lama, cuma mungkin hidayahnya kali ya belum terbuka. Sampai akhirnya finally ada seminar ini, saya harus datang offline, mau ketemu Mas Tio secara langsung, mau nanya untuk meneguhkan hati, pasti kan harus dari diri sendiri ya. Baru PR-nya ke keluarga terdekat, suami, dan terus anak-anak, dan qadarullah juga udah bisa mandiri, maksudnya udah gak sama mertua, jadi mungkin bisa mengatur. Tapi PR-nya kan harus diri sendiri dulu nih. Nah, yang mau saya tanyain, bagaimana nih menguatkan hati, terus aplikasi di lapangan sih yang paling penting, karena nyusun menu sejujur aja ya, nyusun menunya itu yang PR banget gitu. Itu aja sih mungkin sementara pertanyaan. Terima kasih banyak. Sama-sama, newbie banget ya. Gak apa-apa, karena memang pada intinya kita seminar offline tatap muka itu untuk curcol Mas. Silakan pertanyaan pertama ya. Untuk yang pertanyaannya Sekaligus untuk pertanyaan kan ada 2 ya. Pertanyaan yang pertama kan itu mengenai masalah hormonal dan juga ada stres di situ kan. Kita sesudah ini kita akan masuk bahasa itu. Oke, berarti jawabannya di landing sekalian penjelasan Mas Tio. Membahas ya. Oke. Ya, memang mungkin dia cenayang nanya duluan belum dijelasin. Oke. Jadi yang pertama tadi Mas, anak Bu Guru Devi itu adalah seorang autistik ya. Kemudian menanyakan berapa lama proses untuk terlihat progresnya dan resiko mengenai kefatalitasannya itu. Ya, jadi tadi kejamnya itu apakah? Kejam itu selalu resikonya tinggi. Ya, itu dia. Karena kalau kejamnya terlalu lama tinggi, ya akhirnya otak bisa hipoksi ya kan, samanya memang
otak bisa mati. Otak itu nggak bisa kehilangan oksigen beberapa detik aja, out kita. Jadi otak itu ialah sel-sel yang paling sel-sel tubuh yang paling rakus akan bahan baku energi, gula atau keton, dan paling rakus akan oksigen. Nah itu kan oksidatornya ya. Karena kan gula maupun keton dua-duanya harus dioksidasi dengan oksigen agar menghasilkan CO2. Jadi otak itu paling rakus dengan oksigen dan gula atau keton. Jadi oksigen ini nggak pernah boleh berkurang sedikit pun dari otak atau pelan. Itu efeknya bahaya kalau hipoksia gitu. Nah jadi efek dari ketosis sendiri, insya Allah kalau ketonnya sudah masuk itu cepat sekali mengontrol seizure atau kejang. Jadi autism, hiperaktif maupun seizure saat kejang itu sebetulnya terjadi di otak itu di neuron antar neuron itu terjadi hyperexcitability. Tembakan neuron itu cepat yang buat autism spektrumnya muncul atau ADHD hiperaktif atau kejangnya seizure itu ialah non-stop action potensial antar neuron yang terjadi di bagian otak malam itulah memicu seizure. Begitu otak sudah pakai keton, kenapa seizure-nya bisa turun? Karena ini sudah harusnya pakai gambar ya. Harusnya aku gambar pakai gambar, tapi ini aja anggapnya gini. Hyperexcitability itu neuron antar neuron itu sebetulnya ada gas dan rem. Ada gas dan rem. Gas itu tembakan listriknya, action potensial. Rem itu yang menahan jeda-jedanya antara listrik. Jadi kalau listrik itu ditembak tapi dikasih rem, tek kan berjeda. Kalau remnya kurang, terlalu cepat kan tembakannya listrik itu kan. Nah, itu yang bisa membuat seizure ataupun kejang ataupun hyperaktifnya itu efeknya seperti itu kalau di neuron. Nah, saat sel otak memakai keton, remnya jadi patah. Jadi kalau mau ekstrim, gas itu glutamat, rem itu GABA. Tapi takutnya tidak terlalu kompleks bahasanya. Aku mensimpulkan pengaturan neuron itu. Jadi ya, sebetulnya kalau mau tahu nih dokter semua bisa jelasin glutamat neuron dan GABA neuron, tapi takutnya membuat. Jadi aku anggapnya neuron itu ada neuron yang gas dan neuron yang rem. Jadi kalau gasnya kekencangan di neuron, remnya kurang, itu pemicunya seizure. Itu bawaan terjadi pada anak CP, kejang, ataupun autism. Jadi kuncinya begitu otaknya dikasih keton, kemampuan remnya lebih mantap. Tapi penurunan seizure-nya nggak tiba-tiba ikutan. Misalnya tadi seizure-nya aja terjadi seminggu 3 kali, berkurang dulu jadi 3 kali, berkurang dulu jadi 2 kali, kira sekali, akhirnya hilang. Tapi bisa muncul lagi. Atau masalah itu dulu juga gitu, prosesnya juga nggak langsung beres kejamnya, masih suka kaget-kaget gitu. Kalau tidur kayak gitu. Begitu dia udah ketosis, dalam sebulan pertama aja frekuensinya udah sangat jauh turun, tapi setiap bulan masih selalu ada, sampai akhirnya nggak ada itu proses. Bahkan udah nggak ada setahun nggak ada, dia tiba-tiba bisa muncul lagi. Munculnya itu karena apa? Biasanya begitu pencernaannya bermasalah, entah dia salah makan kan, entah dia ada mau sakit kan, tiba-tiba inflamasi itu memicu muncul gejala, baru gejala. Tapi biasanya untuk mencegah itu kita harus selalu berusaha berdua agar masalah tidur. Setiap ada mau ada masalah gejala, pasti antara masalah tidurnya nggak bagus, karena misalnya terlalu cepat bangun, atau dia makannya ada yang salah, terus dia pun enak, itu gejala mulai muncul. Nah itu kita langsung suruh dia berakhir tidur. Jadi kayak gitu. Sip. Berarti perbaikannya itu dari perbaikan tidur, Ya. baru nanti akan ada progres yang luar biasa. Ya. Makanya kalau di anak yang kerja kan supaya kasih stres solid. Stres solid itu baiknya habis kasih solid tidur.
calm down supaya Oke, kita lanjut nih. Tadi sebenarnya panjang nih Mas Tio, cuma mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Jadi sesuai dengan tema besar kita kan, tubuh sehat, karir melesat gitu kan. Dan kita memang pengennya sih mengalamatkan ini semua ke pembahasan-pembahasan kita, itu terutama adalah ke usia rentang usia saat ini sedang produktif. Mau nggak mau kita membahas usia kalangan milenial, yaitu mereka yang lahiran tahun 81 sampai 96. Nah, kalau ada di sini ya termasuk mungkin tadi narasumber kita itu kalangan milenial, dan kalaupun tidak hadir mungkin anggota keluarga kita, anak kita, siapapun itu mungkin termasuk kelompok milenial yang sekarang sedang tengah-tengah mengejar karir mereka gitu ya. Nah, permasalahannya sekarang ini yang kita hadapi mungkin bukan cuma di kalangan milenial, cuma karena mereka yang sekarang berada di perkantoran itu ya, yang sedang mengejar karir melesat itu ya memang di usia-usia itu. Mereka ini kan generasi yang mempunyai cukup banyak beban saat ini. Mereka sudah sedang mengejar karir, mereka juga sudah menjadi ibu atau ayah gitu kan, dengan segala beban yang ada tekanan teknologi, mereka harus keep up, harus tahu terus teknologi kalau dia di kantor, dan itu nggak mudah. Kadang membuat orang itu burn out, ya istilahnya ya, saya burn out gitu. Otaknya itu kayak udah kayak mau kebakar gitu kan, kayak mental kena, sering kita dengar gitu, mental kena, belum lagi beban tekanan di kantor, suasana kantor dengan office politik, intrik-intrik. Kita yang udah pernah kerja pasti ngerasain itu dan paham lah. Nah sekarang situasinya juga belum lagi tekanan sosial, lihat Instagram aja flashing mulu, orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Dan buat orang-orang yang tidak semua orang, tapi ada bagi orang-orang tertentu yang melihat itu dan membuat dia menyimpan, saya pengen banget itu, dan mungkin jadi ambisi, sedikit ambisi tanpa sadar. Lalu bisa juga tekanan dari lingkungan, mungkin mertuanya, mungkin dari kalangan orang tuanya sendiri. Kok belum begini, kok belum begitu. Ini membuat bebannya kalangan milenial ini makin bertambah. Walaupun tidak khusus kita bilang ini hanya milenial yang merasakannya. Soalnya kemarin juga di Instagram ya, coba ditanyain kenapa nggak nikah pingsan loh. Benar loh ya Mas, itu viral tuh. Waktu kemarin habis lebaran ya, ya benar nggak? Kenapa lebaran itu ajang kumpul keluarga silaturahim jadi stres? Jadi malah ditanyain kapan nikah, kapan kerja, kapan ini, kapan itu kan? Itu sebenarnya adalah cobaan-cobaan ya, tekanan dari sisi lingkungan. Nah, aku pengen ngobrol nih sama Mas Tio, pengen nanya, dengan adanya beban-beban tadi, tekanan gitu kan, itu kan bagi orang yang merasakannya, mau ini usianya berapapun, apakah dia kalangan milenial, apakah Gen X gitu ya, ataukah baby boomer sekalipun, itu kan tekanan itu pasti ada. Nah sekarang pertanyaan aku tuh, apa dampaknya, dampak dari beban-beban yang tadi itu terhadap kesehatan secara fisiologi, kesehatan manusia secara fisiologi gimana, Mas Tio? ya apapun stresnya ya kita nggak bisa hindarin ya, semua orang pasti punya masalah stres, tapi stres yang normal itu ialah stres yang terjadi secara akut dan kronis ya, kan yang bilang manusia nggak boleh stres ya Pak, kuncinya kan cuma frekuensi. Contoh itu kan mental health ya, maksudnya dengan cobaan mental kan ya dengan cobaan mental, ujian mental menghadapi orang, sosialisme dan sebagainya itu dalam dunia sosial kan yang membuat jati diri kita kebentuk bagaimana kita menyikapi masalah. Kalau kita nggak pernah dikasih ujian tersebut, nggak pernah dikasih tes tersebut, nggak pernah dikasih stresnya, kita bisa lebih bijak nggak dari sebelumnya? Nggak bisa ya, tetap aku bilang efeknya gimana ya harusnya membuat lebih bijak kalau kontrol kita bagus untuk respon terhadap stres tersebut. Mungkin kita makin nggak mampu, nggak sanggup kalau kita sendiri sudah memiliki stres yang sudah berat duluan, yang belum clear.
Jadi mungkin meledaknya itu pada saat dikasih dari kenapa Mbak bilang kapan nikah? Bisa. Karena dia sebelumnya sudah ada stres akumulasi yang belum selesai, sudah ada kronisan dari stres. Yang ditembak dia kan akut baru terjadi saat itu, tapi dia sudah ada kronik yang udah dilepas. Nah, jadi kalau pertanyaan Mbak Nera, efeknya apa? Ya kalau secara akut dan dibentuk resistansinya terhadap stres ini, kita kena stres, apapun bentuk stresnya kita harus bisa menciptakan resistansinya. Contoh, aku ngangkat beban 20 kilo, stres nggak? Nah, tapi kalau aku latih secara akut, bukan kronik, nggak aku, wah 24 jam makan 20 kilo terus nggak? Aku cuma 30 menit, 1 jam sehari latihan, membeli stres ke badan, hanya secara akut aja. Terus aku mengkondisikan diri untuk mengistirahatkan dari tidak menerima stres itu lagi, kondisikan diri untuk recovery dari stres itu lagi. Tapi besok aku kasih stresnya lagi 20 kilo. Akhirnya tubuhku membentuk resistansinya. Iya. Berikutnya angkat 20 kilo masih sakit seperti pertama kali angkat apa sudah lebih enak? Lebih enak. Berarti aku sudah resist volume stres yang kena ke aku, tidak impact-nya ke aku sudah tidak, impact yang aku sudah tidak seperti di awal, ya. Yang bahasa tadi, kapan nikah? Baik, kapan nikah? Jawabnya gini Mas, Nah, kapan nikah? Kapan menikah? Sebel banget itu udah kayak aduh. Anggapannya itu kalau 20 kilo itu sakitnya di tangan, kalau kapan nikah itu sakitnya di mana? Iya. Nah, tapi kalau kita hanya menerima secara akut dan akhirnya menerima membentuk acceptance atau kita mencari solusinya, ya udah berarti gua harus cari pasangan. Kan akhirnya masih ada stresnya enggak? Kan enggak. Jadi artinya stres psikologi maupun fisiologi itu adaptasi tubuh yang sebenarnya adalah membentuk resistansi agar insult yang sama, serangan yang sama, trauma yang sama di otot, trauma yang sama di hati, kiranya lebih bijak. Oh, nggak sesakit di awal. Iya. Dan tanpa nikahnya nggak sesakit di awal gitu. Nah, itu jadi tujuannya ya kita resistansi. Jadi tujuan kalau kita dengan kata stres itu ialah usaha untuk membentuk resistansi. Oke. Jadi kalau itu kan kalimatnya itu berarti julid resistance. Oh, kan? Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang kalau sekarang ini kalau karena orang pada sibuk di medsos kan ya julid tadi. Iya, jadi kita harus bikin orang yang udah bijak medsos itu kan dia sudah resisten julid ya. Yes. Kalau kita nggak konteks orang. Jadi nggak baper ya Mas ya. Itu kalau secara verbal ya. Itu kalau secara verbal dia udah kayaknya udah jadi kronis karena apa? Dimasukin hati gitu loh. Setiap ada orang nanya dimasukin hati, lama-lama jadi kronis. Padahal kita harus respon dengan relax gitu ya Mas ya. Ya itu tergantung kemampuan kontrol kita. Nah itu dia kemampuan Tadi kontrol. jelasin kepada. Oke siap. Jadi sebenarnya stres itu ada dua macam itu, secara fisiologis dan juga psikologis. Nah, mau psikologis atau fisiologis, dua-duanya akan berujung pada gejala klinis ya Mas ya, yaitu gejala klinis dan fisiologis. Jadi ditampilkan dalam bentuk itu. Nah, sekarang kita berarti kan kalau kita udah memahami setiap orang yang mengalami stres secara psikologis, makanya kita sering bilang jangan banyak pikiran kalau nggak mau sakit gitu kan. Nah itu bagaimana sampai stres psikologis ini bisa berubah menjadi, bisa menyebabkan seseorang yang mengalaminya itu menjadi betul-betul sakit secara fisik, secara kronis ya. Nah, itu tolong Mas Tio jelaskan. Dan itu bagian otak kita yang mana, sistem kerja kita tuh, otak manusia itu kan memang didesain untuk menghadapi stres ya Mas. Tapi Mas Tio selalu nasihatin kita jangan stres kronis, stres selalu usahakan stres akut, karena desain basic otak manusia itu sistem stres kita adalah untuk menghadapi stres yang akut. Nah ini
Tolong jelaskan Mas, ini kenapa sekarang tuh kita kronis nih, bukan lagi Ini kaos buat KF Challenge sebulan ini, ini pas banget nih gas dan rem. Oh, Ini kalau dilihat, coba berdiri mas. Yang Zoom bisa lihat gas sama rem. gas warnanya apa? Gas warna putih, terang, Yang rem warnanya apa? hitam, gelap. Gas itu fasting, moving, thinking. Fasting itu stres kan? Oh, oke. Moving itu stres kan? Iya. Moving itu stres secara fisik. Oke. Thinking. Berpikir. Stres secara psikis. Psikis. Ya. Terjadinya normalnya saat terang atau saat gelap? Saat terang. Tadi saya itu bagaimana bisa dari yang kita selalu nasihatin jangan banyak pikiran, nanti Iya. kamu sakit. ya. Nah, pengennya sakit, pengen diatur aja. Banyak pikiran dan apa kalau memang banyak masalah kan harus dipikirin. Kalau Iya. nggak dipikir kita bodo amat kan? Ah. Jangan jadi bodo amat kalau udah pagi. Selalu jadi orang paling egois dan bodo amat kalau sudah sore. Oke. Kalau udah sore, lalu sok yang berdoa yang belum selesai besok. Udah sore, udah mau malam, mau tidur. Kalau lu masih mikirin terus masalahnya, kenapa nggak tidur? Jadi mendingan sok. Oke. Tasmi. Kalau ini Saya pesen kaosnya yang Balina atau kaosnya Masnya buat saya. Bagus banget tuh. kan dua belas Oke. Jadi analoginya bagaikan kita kalau ngegas gas kan? di waktu siang Iya. Jadi sampai sore. memang pagi ke siang itu kita harus Oke. pagi ke siang kalau kita mager cuma duduk doang, nggak mau mikir, nggak mau malas, pengangguran, nggak ada usaha. Ya. Siap. Oke. Kita tidur. Iya. Ya memang jadi memang kita butuh stres. Kalau kita gini, aku bisa ngerti macam-macam seputar kayak gini karena aku dengan stres orang dengan belajar dan sebagainya apa tiba-tiba dari kamu ngomong deh nggak usah belajar. Karena diupayakan di siang. Sekolah itu kan ya dipikir sekolah itu stres, coba tanya anak-anaknya. Kalian di sekolah stres nggak? Iya. Anak saya. Itu ya kan jadi bagian stres kan di sekolah kan? Iya, di Apa? sekolah. Belajar kan? Betul. Iya. Tapi itu harus. Karena kalau kalian nggak stres, nggak dikasih stres lewat pelajaran, nggak bisa diminta nggak dari sekarang. Enggak. Jadi stres bagi anak-anak, stres itu sudah diberikan sejak kecil. Anak-anak itu sekolah itu stres loh. Anak-anak itu sekolah itu stres loh. Jadi kalau anak-anak sampai bilang, "Mom, aku suka banget matematika," itu dia cuma menjadi orang tua. Aku suka banget belajar. Dia cuma mau doang. Dia senangnya itu main. Iya. Senangnya main kan? Nah kalau udah pulang sekolah, pengen langsung main kan? Iya. Ya itulah manusia, itulah normal. Jadi gini, tapi anak-anak harus diberi stres sejak dia bangun pagi. Diberi stres, dia belajar, dia mulai berpikir. Tapi ujungnya manusia itu selalu butuh reward, seperti manusia berburu di hutan. Dari pagi nggak makan, stres. Berpikir gimana bisa makan hari ini, putar otak. Bergerak secara fisik, cari makan stres. Tapi kalau udah sore, mereka udah harus pasrah, relax, karena mereka nggak mau kepalaman bahaya. Kalau udah tenang, makanan yang hasil bulannya dibawa pulang dimakan. Mereka nikmati makannya. Dan kalau mereka udah kenyang, relax, tidur gampang nggak? Iya. Anak-anak kalau udah dikasih main, udah boleh main game, baru tidur. Habis sekolah, belajar, langsung tidur. Pikiran, hari ini menyebalkan. Karena habis pulang sekolah, mereka sudah suruh punya PR, langsung suruh tidur. Mungkin tidurnya nggak nyenyak, nggak ada reward di akhir hari. Jadi kenapa? Manusia itu stres itu penting dari pagi sampai siang hari, tapi sore ke malam hari manusia itu harus berburu reward. Manusia itu harus berburu keegoisan diri sendiri. Karena dengan begitu kalian bisa tidur nyenyak. Jadi urusan tanggung jawab lupakan kalau sudah malam. Kenapa? Karena kalau kita udah dapat reward kita, tidur kita enak. Jadi memang stres itu di KF itu stres itu diperlukan. Stres psikologi, stres sosial pun, misalnya dibully pun, yang dibully kalau sifatnya anggot,
ya kita akhirnya kebal bulian kan, resistensi kan, ya resisten sekarang bully. Kalau pertama dibully langsung sakit hati, ya dibully langsung sakit hati karena kita nggak bisa belum punya resistensinya. Tapi kalau kita menghindari bulian itu agar kita bisa recover dulu, dibully yang sama lagi udah nggak sekeras yang di awal efeknya. Karena kita akhirnya membentuk resistensi. Jadi kuncinya itu stres itu sangat boleh, psikis maupun fisik itu dulu sangat boleh stres. Cuma kita harus tahu waktu kapan kita menerima stresnya, kapan kita menghindari stresnya. Jadi kalau yang dibilang Mbak Nela, kamu jangan banyak pikiran, itu betul. Kalau kita memberikan saran itu di sore malam hari, itu jangan banyak pikir, kamu sakit. Betul, saran itu di sore malam hari. Kalau kita udah pakai semua masalah pikirin, jangan tunda-tunda. Jeleknya orang sekarang ya gini, kalau ada masalah yang berat, dia mengalihkan masalahnya dari dipikirin pada saat pagi ke siang hari. Dia sibuk kerja, dia punya masalah, dan dia nggak punya solusinya. Yang jadi traumatis itu kenapa? Dia itu pagi siang sibuk kerja, lupa masalahnya, tapi pada saat dia istirahat, masalahnya datang. Apapun itu. Dan masalah itu kepikirannya pada saat itu sudah istirahat, akhirnya nggak bisa tidur. Benar nggak? Nah, cara terbaik ialah kalau ada masalah-masalah seperti itu, jenisnya beda-beda. Ada yang masalah perkawinan, misalnya, ada masalah karena kematian, pinjol. jadi masalah hutang, apapun itu, saranku agar tidak menjadi pikiran di malam hari, dipikirkan langsung di pagi hari. Jadi jangan lagi mengalihkan pikiran di pagi hari itu nggak pernah pikir, karena kan sibuk kerja, gara-gara apa lupa, pada saat kerja udah istirahat muncul. Nah supaya ini nggak muncul di malam hari, dia harus dipaksa diingat dihadapi di pagi hari. Tujuannya apa? Karena manusia itu lebih bisa menerima stres di pagi hari dibanding di malam hari. Sebenarnya kalau boleh nyambung ke kortisol, boleh mas, ya, lanjut aja langsung. Respon kortisol manusia itu, jadi namanya kortisol awakening response itu justru muncul di pagi hari. Kortisol awakening response. Jadi otak kita sensitif dengan kortisol. Jadi gini, stres asalnya dari otak, ya kan? Otak ya sebenarnya kalau agak rumit dari paraventricular nucleus, ya itu sistem di hipotalamus menembak untuk sistem stem axis-nya, simpatoadrenal axis, menghasilkan noradrenalin atau adrenalin, dan juga mengaktifkan HP axis, kortisol. Itu tujuannya apa? Itu hormon stres. Tapi saat hormon stres ini muncul, sifatnya dia begitu kembali ke otak, dia negatif feedback. Artinya apa? Dia menahan supaya tembakan stres di otak turun. Jadi di otak itu sekresinya namanya ACTH. Dan ACTH itu triggernya untuk pembuatan kortisol. Tapi kortisol dihasilkan kembali ke otak, ngerem pembuatan ACTH-nya. Jadi negatif feedback. Nah, negatif feedback ini paling sensitif terjadi di pagi sampai siang hari. Jadi apa? Tubuh kita mau ngerem, kita masih stres, tapi tubuh kita bisa ngingetin kita bahwa udah overload. Jadi kalau kita masih stresnya di pagi siang hari, tubuh kita punya kemampuan tahan agar tidak over stress itu lebih baik dibanding kalau stresnya terjadi di sore ke malam hari. Jadi pada saat kita memberikan stresnya di sore ke malam hari, kortisol yang dihasilkan pada saat yang kembali ke otak nggak sensitif. Jadi kalau kita agak kelebihan stresnya, kortisol sebanyak apa kortisol, otak tetap nembak terus, nggak bisa ngerem. Nah jadi kenapa stres itu didesain di pagi sampai siang hari? Kenapa? Karena kalau stres itu sifatnya klimaks, tinggi sekali volumenya, tubuh kita langsung shutdown sendiri agar tidak burnout bahkan. Tapi kalau stres yang sifatnya devastating, yang benar-benar rusak, karena kayak domino nggak berhenti, nggak bisa ngerem sih pikiran jelek nggak bisa hilang sih. Itu kalau terjadi di malam hari. Jadi resiko stres di malam hari itu selalu lebih tinggi. Kenapa? Karena lebih riskan menciptakan burnout. Kan over, nggak bisa stop. Kitanya nggak bisa stop. Aduh kayaknya mau mikir nggak bisa berhenti. Tapi kalau kita pikir di pagi hari, aduh ada masalah di pagi hari, tiba-tiba
bisa mikir yang lain lagi. Itu kalau kita mikir terjadi di pagi hari. Jadi gitu ada, kita mikirin kehilangan anggota keluarga. Aku suruh pikirin kehilangannya itu pagi hari. Mau nangis di pagi hari, monggo. Mau nangis kecil di pagi hari, monggo. Gak lama nangis berhenti. Coba kehilangan keluarganya itu dipikirin di sore malam. Semalaman kali gak lama tidur, nangis doang. Itu terjadi. Tapi kalau kita mikirin sedihnya di pagi hari, nangisnya cuma sebentar. Kenapa? Tiba-tiba tuh bunyi shutdown, nggak bisa burnout, nggak bisa over. Tapi kalau di malam hari kita munculnya pikiran itu, kita kayak apa ya? Kayak nggak bisa keren gitu, susah banget keren pikiran itu, gue nangis terus. Itulah makanya otak kita itu sangat rentan dengan stres kalau didasarkan dengan waktu. Ada waktu di mana kita bisa terima stres, ada waktu di mana kita sudah rentan terhadap stres itu. Karena sudah waktunya recovery. Aduh, baru ngerti nih dapat insight baru. Berarti kalau misalnya ada yang mau cuti, suruh bilang di bawah asar, jangan sebelah asar. Ya kita aja Lo jangan mau komen, jadi kalau lo mau komen jelek sama gue masih bisa lagi. Tapi kalau lo soalnya komen sama gue yang aneh-aneh, jangan deh, diem aja mending. Oke. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.